Resource Based Learning atau RBL, Fisika Dasar 1A, Penerapan Hukum Bernoulli pada Alat Pompa Udara Akuarium, TPB 34, Kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami pun. Saya Aulia Nikmah, NIM 122190081 bersama rekan saya. Saya Romo Adivisa Sinaga dengan NIM 122120089. Saya Rizky dengan NIM 122400054. Saya Nina Zulfan Berhamba dengan NIM 122360049. Saya Muhammad Rafi Salendra dengan NIM 121700068. Saya Raditya Gabriel Sebastian dengan NIM 122190082. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada pompa udara akuarium. Resource Based Learning atau RBL adalah proses pembelajaran yang langsung menghadapkan peserta didik dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual atau kelompok dengan segala kegiatan yang bertalian dengan itu. Jadi bukan dengan cara yang konvensional. Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang membahas tentang gerak aliran fluida atau zat cair dan juga zat gas. Hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida akan berkurang atau menurun jika fluida tersebut mengalir atau bergerak lebih cepat. Artinya adalah akan ada penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Aliran fluida yang tidak dapat dimanfaatkan dicirikan dengan tidak adanya perubahan kerapatan massa pada fluida di aliran tersebut. Contoh-contoh fluida yang memiliki sifat tidak dapat dimanfaatkan adalah air, minyak, dan lain sebagainya. Aliran fluida yang dapat dimanfaatkan dicirikan dengan adanya perubahan kerapatan massa atau density pada fluida di aliran tersebut. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Dalam bentuknya yang sudah disederhanakan, secara umum terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama, berlaku untuk aliran tak termampatkan, dan yang lain adalah untuk fluida termampatkan. Aerator adalah alat penghasil gelembung udara pada akuarium yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Selain dikenal dengan istilah aerator, alat ini juga disebut sebagai pompa udara. Oksigen yang dihasilkan oleh aerator dibutuhkan oleh ikan hias dalam akuarium, khususnya ikan hias air tawar, agar bisa hidup di dalam akuarium. Sepintas, aerator tampak menghasilkan gelembung udara yang mirip dengan gerakan air dari mata air. Gelembung tersebut menghasilkan oksigen yang dapat membantu ikan bertahan hidup, meskipun bukan oksigen murni. Pada video kami ini terdapat beberapa alat dan bahan, seperti 2 buah botol bekas, selang pang 3, keran aerator, korek api, gunting, cutter, dan juga lem bakar, yang dimana alat-alat dan bahan sudah kami tulis dan sudah kami cantumkan pada video. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja. Yang pertama, siapkan 2 buah botol bekas. Yang kedua, tempelkan kedua bagian botol tersebut sehingga menyatu. Yang ketiga, lubangi botol di bagian samping, posisi kanan dan atas botol. Yang keempat, potong selang menjadi beberapa bagian. Yang kelima, masukkan selang pada bagian atas dan bagian bawah botol yang sudah dibolongi.
Yang keenam, sambungkan selang dengan simpang 3, keran aerator, dan juga bola gelembung. Gelembung-gelembung tersebut menghasilkan oksigen yang dapat membantu ikan bertahan hidup meskipun bukan oksigen murni. Kelebihan pada alat ini yaitu murah, gampang dicari, terjangkau, dan menggunakan sistem daur ulang sehingga dapat mengurangi sampah plastik. Kekurangan pada alat ini yaitu bahan yang tipis yang bisa menyebabkan terjadinya kebocoran serta meningkatkan tingkat kegagalan pada praktikum yang dilakukan. Saran pengembangan ke depannya agar alat pompa udara akuarium semakin banyak dikembangkan bisa diterapkan untuk membantu menghemat penggunaan listrik dan para ilmuwan dapat menciptakan alat yang lebih efektif, serta bisa menjadi alat praktik yang lebih baik untuk ke depannya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.